adalah Red Longs Coffee di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu kedai kopi yang cukup unik ini. Ya, di kedai ini kita bisa menikmati jenis kopi Arabica murni dengan memilih bahan biji kopi sendiri. Begitu memasuki kedai, sang pemilik akan langsung menyambut sambil menjelaskan jenis-jenis kopi yang bagus. Di sini pula kita bisa belajar mengenal lebih jauh tentang kopi. Di kedai kopi ini, semuanya diracik langsung oleh barista handal. Tak hanya itu, pengunjung pun bisa memesan kopi yang dibuat secara tradisional maupun menggunakan mesin. Salah satu keunikan dari kedai kopi ini adalah saling berbagi cangkir kopi kepada pengunjung lain. Meski memang tidak saling mengenal. Ini yang biasanya dikenal dengan istilah cangkir kopi persahabatan. Cangkir persahabatan ini akan diberikan kepada orang yang secara finansial tidak bisa menikmati kopi ini, alias cuma-cuma atau gratis. Dari bulan Desember hingga akhir Januari ini, sudah tersimpan sekitar 279 cangkir persahabatan dan sebagian sudah dinikmati para pecinta kopi yang kurang mampu. Kalau kita bicara cangkir persahabatan, itu memang konsepnya berbagi. Jadi di mana kita beli satu cangkir persahabatan, kita dapat dua, yang satunya bisa didonasikan ke orang lain. Siapapun boleh ngambil, siapapun boleh merasakan kopi yang notabene bukan sembarang kopi. Jadi kadang kan ada orang yang belum pernah ngopi kopi yang sebenarnya, bukan dalam tanda kutip kopi sampah gitu ya. Nah itu sebenarnya untuk akomodir teman-teman yang pingin ngopi kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel aja, kita beli cangkir persahabatan, kita dapat dua, satu kita minum, satu bisa didonasikan ke siapa saja. Kedai kopi ini biasanya mulai ramai dikunjungi penggemar pada pagi hingga malam hari. Biasanya para pengunjung kopi ini akan betah berlama-lama sambil menghabiskan waktunya bersama keluarga. Bagi pengunjung yang tak ingin repot meracik sendiri, bisa langsung memesan kopi kesukaannya dan langsung dilayani dengan baik. Ide kopi persahabatan sendiri berawal dari kepedulian pemilik kedai yang ingin semua lapisan masyarakat bisa minum kopi. Mungkin lebih tepatnya disebut cangkir persahabatan. Jadi di mana kami melihat bahwa ada banyak orang yang ingin menikmati kopi yang enak, bercita rasa istimewa, tapi tidak memiliki uang untuk membelinya. Oleh karena itu, Red Longs Cafe dengan beberapa donatur bekerja sama membuat sebuah gerakan misi sosial yang kami sebut sebagai gerakan cangkir persahabatan, di mana para donatur itu membeli secangkir kopi, kemudian dititipkan kepada Red Longs Cafe, dan Red Longs Cafe itu memberikan kepada siapa saja yang meminta secara cuma-cuma. Nah, asik kan berkunjung di kedai kopi di Pekalongan ini? Selain bisa menambah pengetahuan tentang dunia kopi, kita juga bisa berbagi kopi dengan orang lain. Sebenarnya saya mendapat 2 kopi cangkir persahabatan, namun satunya saya donasikan di kafe ini untuk orang lain yang membutuhkan. Cangkir persahabatan ini menjadi program unggulan di Red Longs Cafe. Kopi ini terbuat dari biji kopi pilihan dan tentunya semua orang bisa menikmati kopi ini. Yuninda Handayani, Ari Himawan Sarono, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah.
Kompas Nusantara bersama saya Gibi Mondro. Sekarang saya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri memiliki begitu banyak makanan khas, salah satunya yaitu jagung rebus. Saudara penasaran bagaimana aktivitas penjual jagung rebus di sana? Mari ikuti saya ke Kabupaten Konawe. Yuk! Sulawesi Tenggara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung yang cukup menjanjikan. Pasaran dan pengelolaan produk jagung di daerah ini dikenal cukup potensial. Sebagian warga bahkan memanfaatkannya sebagai sumber makanan olahan dengan variasi makanan yang cukup populer di masyarakat Sulawesi Tenggara. Di Kabupaten Konawe, khususnya di Kecamatan Pondidaha, komoditas jagung menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat. Warga di sekitar menjadikan jagung rebus sebagai menu unggulan di rest area Pondidaha. Rest area ini bertempat di Jalan Trans Sulawesi, jalan yang menjadi penghubung antara kota Kendari dan Makassar, Sulawesi Selatan, dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Rest area saat ini sudah menjadi tempat favorit bagi warga untuk menghabiskan akhir pekan. Tim Kompas Nusantara berkesempatan menyambangi kawasan rest area yang dikenal fenomenal dengan makanan jagung rebusnya. Kawasan rest area di wilayah Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe ini, lokasinya berjarak kurang lebih 30 menit perjalanan dari kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Jagung rebus sengaja menjadi pilihan warga di kawasan ini karena sajiannya terbilang sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Penyajian makanan jagung rebus sekaligus membantu upaya pemerintah mensosialisasikan gerakan konsumsi bahan pokok alternatif pengganti beras. Agar nampak menarik, penjualan jagung rebus dilakukan serentak dengan mendirikan pondok persinggahan bagi warga yang melakukan perjalanan jauh. Halo saudara Kompas Nusantara, sekarang Gibi udah tiba. Nah, setelah menempuh perjalanan 30 menit dari kota Kendari, sekarang Gibi ada di Kabupaten Konawe. Dan sekarang kita akan melihat aktivitas penjual jagung rebus. Hujan-hujan gini, enaknya makan jagung kan? Yuk ikutin Gibi. Sejak dulu, deretan pondok peristirahatan sederhana ini dikenal akrab masyarakat Sulawesi Tenggara. Masyarakat pun mengenal tempat ini sebagai kawasan PJR atau kawasan penjual jagung rebus Pondidaha. Pinggir jalan di sepanjang kawasan PJR ini setiap hari dipadati deretan tungku api yang nyaris tak pernah padam dalam 24 jam. Pedagang sengaja memilih tungku api merebus jagung karena selain menghemat bahan bakar, juga menjaga rasa khas jagung yang manis. Peminat jagung rebus rata-rata adalah masyarakat yang melakukan perjalanan jauh ke Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, bahkan Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka singgah sekedar beristirahat untuk meluruskan persendian yang kaku, sekaligus nimbrung menikmati jagung rebus. Lagi ngapain Mas di sini? Singgah. Singgah di rest area ini ya. Dari mana mau kemana? Ini tadi dari Kendari. Dari Kendari. Habis ya, turun karena ini sudah menuju pulang. Oke. Pesan apa Mas di sini? Jagung. Pesan jagung? Iya. Jagungnya kan sih manis, enak-enak. Banyak ya Mas ya? Banyak. Mas dari sini berapa orang? Ini kami keluarga, sekeluarga. Ya. Gimana Mas suasana di sini? Ya kalau untuk suasana ini kan bagus. Ya kendaraan lalu kan jalan. Iya. Tidak terlalu berisik gitu. Kalau untuk masalah jagungnya manis. Jagungnya manis ya. Menikmati jagung rebus yang hangat dipercaya lebih bisa mengembalikan stamina, apalagi ditambah suguhan kopi susu atau mie rebus dari para gadis pondok. Pastinya sungguh nikmat. Warga yang bepergian jauh melintasi wilayah ini dianggap kurang afdol jika tidak singgah sejenak menikmati rasa khasnya jagung rebus rest area Pondidaha. Satu paket jagung rebus berisi 15 buah dibanderol seharga Rp50.000. Uniknya, makan jagung rebus pengembali stamina ini dilengkapi cocokan garam bercampur cabai. Inilah yang menjadi khas pembeda dengan jagung rebus di tempat lain.
saudara Kompas Nusantara, mari kita makan jagungnya. Rasanya manis banget. Nah, di kabupaten ini ciri khas makan jagungnya yaitu menggunakan garam dan lombok seperti ini. Mari kita coba. Rasanya itu nano-nano saudara, karena ada rasa manisnya, ada asinnya, dan ada pedasnya juga. Dan penjual di sini kebanyakan mengambil jagung dari sekitaran, yaitu di Kecamatan Pondideha, sekitar 30 menit dari sini. Jagung yang kaya karbohidrat menjadi salah satu makanan sumber energi yang bisa dikelola secara sederhana, namun memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan.